Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rasen Haris Arafi, NRP 37 dari kelas TP 4B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan simulasi aliran eksternal melewati silinder dalam tugas besar dalam mata kuliah metode numerik praktek. Tidak usah berlama lagi, langsung ke next selanjutnya. Nah, untuk daftar isinya yang pertama adalah deskripsi, yang kedua penjelasan domain permasalahan, yang ketiga adalah metode meshing, yang keempat kondisi batas pada open form, dan yang kelima hasil simulasi. Nah, yang pertama deskripsi. Dalam dunia teknik, khususnya di bidang teknik perpipaan, memahami perilaku aliran fluida di sekitar objek tertentu merupakan hal yang sangat penting. Salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis aliran eksternal tersebut adalah Computation Fluid Dynamics atau CFD, yaitu pendekatan berbasis numerik untuk mensimulasikan interaksi fluida dengan permukaan padat. CFD memungkinkan para insinyur memprediksi perilaku fluida dalam berbagai kondisi operasi. Dalam studi ini dilakukan permodelan dan simulasi aliran eksternal di sekitar 4 silinder menggunakan perangkat lunak Salome, OpenFOAM, dan juga ParaView. Tujuan dari studi ini adalah untuk memahami pola aliran fluida yang berbentuk, mengidentifikasi fenomena vortex shedding, menghitung gaya hidrodinamika seperti drag dan lift pada masing-masing silinder, serta menganalisis pengaruh konfigurasi dan posisi silinder terhadap perilaku aliran secara keseluruhan. Studi ini sangat relevan dalam berbagai aplikasi teknik seperti desain penukaran panas, pengendalian polusi, dan perancangan struktur yang berinteraksi dengan aliran fluida. Untuk aplikasi dalam bidang keteknikan, biasanya diaplikasikan dalam bidang offshore. Soalnya dalam offshore ini berhubungan atau berinteraksi langsung dengan fluida. Yang selanjutnya yaitu domain permasalahan. Untuk domain permasalahan dalam kasus ini yaitu membuat domain terdapat dua kotak. Kotak pertama dengan dimensi 35 kali 20 kali 1, sedangkan kotak kedua dengan dimensi 9 kali 9 kali 1. Kotak tersebut memiliki 4 silinder yang berada di pusatnya dengan diameter silinder yaitu 1. Untuk gambarnya ada di layar seperti ini. Selanjutnya masih di domain permasalahan. Dikarenakan saya NRP 37, maka saya mendapat sudut alfa sebesar 45 derajat, radius sebesar 1,8 D, dan diameter 1. Untuk gambar di Salome terdapat pada layar presentasi, line 1, angle 45 derajat, rotation 4, leg 1,8, dan didapatkan hasil 1,272792. Selanjutnya yaitu metode meshing. Untuk mesh 1 menggunakan 3D algorithm extrusion 3D dan 1D algorithm project 1D hypothesis source edge 1. Nah, selanjutnya untuk metode meshing submesh 1. Submesh 1 menggunakan NetGen 1D 2D dengan ukuran mesh max size 1, min size 0,5 dengan finishes very fine dan ukuran mesh pada silinder 0,5. Mesh 1 depan max size 1, min size 0,5. Seperti pada layar PPT. Selanjutnya masih di metode meshing yaitu submesh 2. Untuk submesh 2 menggunakan wire distractisation dengan geometri extrusion 1 dan number of segment 1, garis ekstruksi 1 dan number of segment 1. Seperti dokumentasi yang saya tampilkan di PPT. Selanjutnya masih di metode meshing yaitu submesh 3. Untuk submesh 3 menggunakan wire distractisation dengan geometri ekstruksi 2, garis ekstrusi 2, dan number of segment 1. Sama seperti submesh 2. Number of segmentnya 1. Nah, selanjutnya untuk meshing. Tipe mesh yang merupakan berbentuk prisma. Jumlah mesh yang terbentuk berjumlah total 78.999 yang tertera pada mesh information di bagian prisma 78.999.
Selanjutnya yaitu kondisi batas. Kondisi batas P dan juga kondisi batas U. Untuk kondisi batas P dan U ini terdapat beberapa poin, yaitu inlet, outlet, atas bawah, depan belakang, face cylinder 1, face cylinder 2, face cylinder 3 dan juga face cylinder 4. Ini perlu disesuaikan sesuai dengan hasil permasalahan yang ada di Salome. Seperti dalam kasus saya di Salome terdapat domain permasalahan yaitu face cylinder. Maka yang di kondisi batas P dan U ini juga harus face cylinder. Jadi face cylinder 1, face cylinder 2, face cylinder 3 dan juga face cylinder 4. Begitu juga dengan kondisi batas U. Sama, ini harus disesuaikan dengan hasil Salome. Nah, selanjutnya yaitu setting boundary. Nah, setelah masuk ke open form dan masuk ke file, setelah merunning cylinder 4.form, maka harus menyeting file boundary, yaitu depan, belakang, outlet, atas yang awalnya patch semua itu diganti. Depan belakang diganti empty, outlet inlet tetap patch, atas bawah diganti simetri, dan untuk face cylinder 1, face cylinder 2, face cylinder 3 dan juga face cylinder 4 ini diganti wall, semua wall. Untuk selanjutnya yaitu control disk. Di control disk ada beberapa yang harus disesuaikan, yaitu application, yaitu pimple form, start from last time, start time-nya 0, stop at end time nya 200, delta t-nya 0,05, breath control-nya runtime, breath interval 0,5 dan selanjutnya yaitu function dan fork 1. Nah, ini juga perlu disesuaikan dengan hasil dari Salome, yaitu face cylinder 1, sesuai dengan kasus Salome yang saya buat. Dan juga yang kedua untuk COFR. COFR ini juga perlu dimasukkan hasil dari Salome tadi, yang tadi hasilnya 1,272792. Nah, berikut adalah hasil simulasi setelah kita merunning di open form sebanyak 200 time, maka didapatkan hasil simulasi seperti ini. Nah, setelah merunning di open form sebanyak 200, maka lanjut merunning untuk Vorticity, yaitu dengan komen Vorticity. Berikut adalah hasil dari simulasi. Untuk rantingannya yaitu post proses spasi strip funds spasi Vorticity. Nah, selanjutnya yaitu plot kontur untuk Vorticity. Ada 5, yaitu pada waktu time 0,5 detik, time 10 detik, time 50 detik, time 100 detik dan juga time 200 detik. Nah, untuk gambarnya ada di layar presentasi. Untuk time 5 detik, untuk time 10 detik, untuk time yang 50 detik, dan selanjutnya adalah time 100 detik, dan terakhir adalah time 200 detik. Nah, untuk hasil simulasi yang kedua yaitu hasil simulasi pada plot kontur tekanan. Nah, untuk plot kontur tekanan ini juga sama seperti plot kontur Vorticity tadi. Ada 5 plot yang yaitu pada time 0,5 detik gambarnya seperti ini. Dan plot kontur 10 detik hasilnya seperti ini. Untuk plot kontur 50 detik plot kontur tekanan hasilnya seperti ini. Dan pada waktu 100 detik hasil plot kontur tekanannya seperti ini, dan waktu 200 detik. Nah, selanjutnya yaitu hasil grafik CD, plot koefisien drag terhadap waktu pada silinder 1, 2, 3 dan 4. Nah, untuk silinder 1 dengan garis warna biru, silinder 2 warna orange, silinder 3 warna abu-abu, silinder 4 warna kuning, dan didapatkan RMS CD-nya yaitu silinder 1 7,3, silinder 2 7,3
36, silinder 3 4,25, silinder 4 4,24. Dari silinder 1 sampai silinder 4 ini yang memiliki RMSCD terbesar yaitu di silinder 3. Untuk grafiknya ada di layar. Selanjutnya yaitu hasil grafik dari CL. CL adalah plot coefficient lift terhadap waktu pada silinder 1, 2, 3 dan juga silinder 4. Sama seperti grafik CD tadi, untuk silinder 1 dengan garis warna biru, silinder 2 dengan garis warna orange, silinder 3 dengan garis warna abu-abu, dan silinder 4 dengan garis warna kuning. Nah, dari hasil runningan RMSCL tadi didapatkan hasil silinder 1 1,42518, silinder 2 1,42546E plus 15, silinder 3 6,36161E plus 14, silinder 4 6,43902 plus 14. Nah, dari grafik RMSCL ini, silinder 1 dan silinder 2 mendapatkan hasil yang hampir sama atau kurang lebih spesifik, yaitu 1,425. Untuk grafik CL drag vortex shading terbesar yaitu pada silinder 4 dikarenakan posisinya terdapat di depan aliran. Nah, kita sudah masuk di kesimpulan, yaitu dari simulasi ini kita mengetahui fenomena hidrodinamika dari aliran fluida yang melewati 4 silinder, di mana silinder yang berada di depan berperan sebagai penghasil jejak vortex yang kemudian mempengaruhi gaya hambat atau mengurangi dan gaya angkat, menyebabkan fluktuasi dan osilasi pada silinder-silinder di belakangnya dengan intensitas pengaruh yang bervariasi tergantung pada posisi spesifik masing-masing silinder dalam konfigurasi 1,8D dan sudut 45 derajat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk presentasi pada hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.